Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa salawat serta salam yang tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Izin untuk perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Alia Khairunisa, NIM 06141382429082, mahasiswi PG PAUD semester 2 kelas Palembang. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait permasalahan dan perilaku menyimpang pada anak usia dini. Berikut adalah makalah secara individu yang saya buat terkait permasalahan dan perilaku menyimpang pada anak usia dini. Materi yang saya jelaskan pada video ini adalah yang pertama, definisi permasalahan dan perilaku menyimpang pada anak usia dini. Yang kedua, jenis-jenis perilaku menyimpang pada anak usia dini. Yang ketiga, faktor-faktor perilaku menyimpang pada anak usia dini. Yang keempat, usaha mengatasi terjadinya perilaku menyimpang pada anak usia dini. Baik, yang pertama adalah definisi permasalahan pada anak usia dini adalah sesuatu hal yang mengganggu kehidupan anak yang timbul karena ketidaksesuaian pada perkembangannya. Secara garis besar, masalah yang dihadapi anak dapat digolongkan menjadi dua, yaitu masalah internal dan masalah eksternal. Masalah internal terdiri dari masalah fisik atau kesehatan dan psikis yang merupakan masalah yang timbul dari diri anak. Sedangkan masalah eksternal adalah masalah dari masalah sosial, merupakan masalah yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Berikutnya, definisi perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan baik dalam sudut pandang kemanusiaan secara individu maupun pembenarannya sebagai bagian daripada makhluk hidup sosial. Penyimpangan atau perilaku menyimpang, sadar atau tidak sadar, setiap orang mampu melakukan penyimpangan atau perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak kelompok tertentu dalam masyarakat. Penyimpangan dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku menyimpang yang dilakukan anak adalah perilaku-perilaku yang melanggar norma. Umumnya para guru dan orang tua bisa dengan mudah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan anak yang berperilaku menyimpang atau menimbulkan masalah dengan memindahkan siswa yang bersangkutan ke suatu kelas tertentu atau meminta bantuan orang lain, terutama keluarga dari anak tersebut. Bentuk perilaku menyimpang pada anak usia dini sangat beragam, dimulai dari mendorong, memukul, berbohong, berbicara kasar, dan kontak fisik lainnya. Berikut adalah jenis-jenis perilaku menyimpang pada anak usia dini. Terbagi menjadi dua, yaitu penyimpangan primer atau primary deviation dan penyimpangan sekunder, secondary deviation. Penyimpangan primer dibagi menjadi dua, yaitu permasalahan dimensi individualitas dan permasalahan dimensi sosialitas. Permasalahan dimensi individualitas seperti prestasi rendah, motivasi belajar menurun, atau kesulitan alat pelajaran. Permasalahan dimensi sosialitas seperti bentrok dengan guru, pendiam, sering bertengkar, sukar menyesuaikan diri, atau pemalu, penakut, kurang bergaul, kasar, dan manja. Permasalahan dimensi moralitas seperti melanggar tata tertib sekolah, membolos, tidak senonoh, minggat, nakal, kasar, atau terlambat masuk sekolah, terlibat narkoba. Permasalahan dimensi religius seperti tidak melakukan ibadah atau perbuatan-perbuatan lain yang menyimpang dari agama yang dianutnya. Sedangkan penyimpangan sekunder dan tidak dilakukan secara berulang-ulang serta masih dapat ditolerir oleh masyarakat. Contohnya melanggar rambu-rambu lalu lintas, ngebut di jalan, tidak mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, tidak menjalankan ibadah, dan sebagainya. Jenis-jenis perilaku ini terjadi karena adanya faktor yang mempengaruhi seperti banyak tingkah laku yang muncul atau berada pada egosentris. Namun, jenis-jenis perilaku menyimpang pada anak usia dini adalah yang pertama, agresivitas fisik. Tindakan seperti memukul, menendang, atau bentuk kontak fisik yang lainnya menyakiti teman sebaya. Perilaku ini sering muncul akibat kurangnya kemampuan anak dalam mengelola emosi dan konflik. Yang kedua, ejekan dan bullying verbal, seperti menghina, mengejek, atau memanggil teman dengan julukan yang tidak menyenangkan. Perilaku ini dapat menyebabkan korban merasa tertekan dan menurunkan rasa percaya diri. Yang ketiga, kurangnya empati dan kerjasama. Sebagian anak menunjukkan rendahnya rasa empati, pengendalian diri, sikap mandiri, kemampuan berbagi, dan tolong-menolong. Yang keempat, pelanggaran aturan dan disiplin. Seperti yang sudah saya jelasin tadi, tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan, seperti di rumah atau di sekolah, tidak mengerjakan tugas, datang terlambat, atau tidak mengikuti instruksi guru. Perilaku ini mencerminkan kurangnya pemahaman atau penghargaan terhadap aturan yang berlaku. Yang kelima, perilaku kasar dan tidak sopan. Beberapa anak usia dini menunjukkan perilaku kasar seperti berkata kotor, meludah di sembarangan tempat, bahkan berperilaku kasar terhadap teman sebayanya. Perilaku ini dapat mengganggu interaksi sosial dan perkembangan karakter anak. Berikutnya adalah faktor-faktor dari perilaku menyimpang pada anak usia dini. Yang pertama,
Faktor keluarga dari pola asuh orang tua dapat mempengaruhi jika pola asuh tidak sesuai dengan tepat, seperti kurangnya kasih sayang atau disiplin yang berlebihan dapat mempengaruhi perilaku anak. Yang kedua, faktor lingkungan sosial dari teman sebaya yang negatif dapat mendorong anak meniru perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Selain itu, faktor dari konten media, paparan terhadap konten media yang tidak sesuai dapat mempengaruhi perilaku anak. Yang ketiga, faktor biologis dan psikologis terhadap kondisi kesehatan anak dapat menjadi masalah atau gangguan perkembangannya. Pada kesehatan mental anak, terdapat faktor yang mengganggu emosional atau mental dapat menyebabkan perilaku yang menyimpang. Yang keempat, faktor pendidikan mempengaruhi kurangnya peranan nilai dan norma sejak dini dapat menyebabkan perilaku menyimpang. Dapat disimpulkan bahwa dari faktor internal dari eksternal anak, faktor internal atas keinginan mereka sendiri atau mereka masih belum mampu mengendalikan sosial dan emosionalnya. Sedangkan faktor eksternal dari keluarga, lingkungan sekitar, dan teman sebayanya yang mempengaruhi perilaku menyimpang menyebabkan permasalahan yang mengganggu keselarasan masyarakat. Oleh karena itu, orang tua atau pendidik harus memperhatikan dan peduli terhadap sosial dan emosional anak. Upaya-upaya mengatasi terjadinya perilaku menyimpang pada anak usia dini adalah yang pertama, menanamkan cara sikap. Orang tua atau pendidik terlebih dahulu mencerminkan sikap baik. Dengan menanamkan sikap yang baik, anak dapat memahami dan mengenal perasaan seperti perasaan senang, maka dari itu dinamakan sikap positif. Dan perasaan yang tidak senang adalah dinamakan sikap negatif. Dan jika timbul perasaan yang biasa-biasa saja, maka itu dinamakan sikap netral. Yang kedua, mengenalkan emosi sebagai bumbu kehidupan. Adapun gejala-gejala yang ada pada saat emosi yakni seperti amarah, kesedihan, rasa takut, jengkel, dan sebagainya. Dengan mengenalkan sikap sabar sejak anak usia dini akan terbiasa dapat mengelola emosinya. Emosi yang tidak stabil akan mempengaruhi mental anak. Jadi pentingnya untuk mengenal emosi sejak usia dini. Yang ketiga, kepercayaan. Dengan memberikan anak kepercayaan dan penuh perhatian akan membuat karakter anak yang baik. Jika tidak diberikan kepercayaan, anak akan tidak dapat memiliki kepercayaan sehingga mengganggu mentalnya. Keterlibatan sosial pada kepercayaan ini sangat berpengaruh pada anak. Mental anak baik dan stabil akan mempengaruhi emosionalnya. Yang keempat, kebiasaan yang baik. Dengan tingkah laku yang baik akan menerapkan kebiasaan yang sesuai pada anak. Menanamkan kebiasaan yang baik sejak usia dini sangat berdampak pada perilaku anak. Anak akan semakin terbiasa dalam perilaku ini. Jika anak tidak terbiasa, sebagai orang tua atau pendidik, perlu adanya pendekatan dan perlahan-lahan mengajarkan kebiasaan yang baik. Kelima, konsepsi diri. Proses ini diperlukan untuk diri manusia karena biasanya orang itu tidak peduli terhadap dirinya sendiri atau cuek. Pada hakikatnya, karakter dari individu dalam proses ini dapat terbentuk dengan sendirinya, dengan artian bagaimana cara atau proses individu untuk menempatkan dirinya dalam sebuah kehidupan. Konsep diri adalah sebuah labeling yang terlihat pada orang di sekitarnya. Jadi, kesimpulan yang bisa diambil adalah salah satu permasalahan yang sering muncul pada anak usia dini adalah perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Perilaku ini dapat berupa tindakan agresif, berbohong, berbicara kasar, atau kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Berbagai faktor dapat mempengaruhi munculnya perilaku menyimpang pada anak usia dini, termasuk pola asuh dalam keluarga, lingkungan sosial, kondisi biologis dan psikologis, serta kurangnya pendidikan karakter yang baik. Keluarga memiliki peran utama dalam membentuk perilaku anak. Sementara, lingkungan sosial dan media juga dapat memberikan pengaruh yang signifikan. Dampak dari perilaku menyimpang dapat berlanjut hingga masa remaja dan mempengaruhi karakter serta moral individu. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif dan penanganan yang tepat melalui pendidikan karakter sejak dini. Peran aktif guru dan sekolah serta dukungan dari masyarakat dan lembaga sosial. Dengan pendekatan yang tepat, anak usia dini dapat berkembang menjadi individu yang berperilaku positif dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Serta intervensi seperti terapi, bimbingan, dan media pembelajaran yang sesuai sangat diperlukan untuk membantu anak mengatasi kesulitan mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.